Bun, dulu aku tuh paling takut sama orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos, yang pedas dan belak-belakan di depan muka. Kukira orang kayak gitulah yang hatinya jahat. Ternyata setelah bertahun-tahun berteman, aku salah besar. Aku baru sadar, musuh paling berbahaya itu justru yang di depan kita kelihatannya seperti malaikat. Aku punya temen, sebut saja namanya Bunga. Di grup arisan atau di antara teman-teman kami, dia ini dikenal paling adem. Bun, kalau ngomong itu lembut, tertata, selalu senyum. Penampilannya juga sopan dan sederhana banget. Pokoknya citranya sempurna. Dia ini tipe yang kalau kita lagi ngobrol atau ngerumpi, dia selalu jadi penengah. Sering banget nyelipin nasihat-nasihat bijak. Kita nggak boleh lo ngomongin orang atau hus istighfar. Seolah-olah dia itu orang paling suci, paling baik, dan paling nggak mungkin ikut-ikutan bergosip. Apalagi kalau di depanku, Bun. Wah, dia paling jago muji. Ih, Bunda ini hebat banget ya bisa ngurus anak-anak sambil tetap jualan online. Baju kamu bagus deh hari ini, cerah banget kelihatannya. Pujian-pujian kecil yang bikin hati kita melambung dan ngerasa dihargai. Dan yang paling bikin aku percaya 100% sama dia, dia selalu memposisikan dirinya sebagai pembelaku. Misalnya nih, ada selentingan gosip soal aku. Dia pasti jadi orang pertama yang kirim WhatsApp. Isinya kira-kira begini, besti sabar ya. Tadi di grup sebelah ada yang ngomongin kamu loh. Tapi tenang aja, udah aku belain kok. Aku bilang ke mereka, kalian tuh nggak kenal dia. Aslinya dia baik banget, jangan asal ngomong. Gimana nggak lulu coba, Bun? Di saat kita merasa lagi diomongin orang, tiba-tiba ada yang dateng kayak pahlawan, pasang badan buat kita. Otomatis aku jadi percaya banget sama dia. Semua rahasiaku, semua unek-unekku soal rumah tangga atau masalah sama temen lain, semua aku tumpahin ke dia. Kukira aku sudah menemukan sahabat sejati. Dia jadi tempat curhatku yang paling aman. Dia jadi malaikat pelindungku. Sayangnya, aku baru sadar belakangan. Kalau teman bagiku ini punya dua wajah. Dan wajah aslinya jauh lebih menyeramkan dari iblis sekalipun. Wajah aslinya itu, Bun, ternyata adalah wajah seorang kompor gas paling canggih yang pernah aku temui. Awalnya aku nggak sadar. Aku cuma sering ngerasa aneh. Kenapa ya? Setiap kali aku curhat ke dia soal masalahku yang sepele sama si A, kok besoknya si A jadi makin sinis sama aku? Kenapa setiap aku cerita soal rencanaku, tiba-tiba ada aja teman lain yang seolah udah tahu duluan, tapi dengan versi cerita yang lebih negatif? Aku masih coba berpikir positif, sampai akhirnya ada satu teman yang lebih jujur dan kasihan sama aku. Akhirnya buka suara. Dari situlah semua permainan liciknya ini terbongkar. Jadi begini cara kerjanya si teman bagiku ini, Bun. Misalnya aku curhat ke dia, sebut saja namanya Bunga. Aku cerita, besti aku kok agak gimana gitu ya sama di ibu itu. Kemarin pas arisan, pas aku lagi cerita soal anakku yang lagi susah makan, kok dia nyeletuk, makanya jangan dikasih gadget terus. Padahal kan aku nggak gitu. Kesel dikit sih, tapi ya udahlah. Ini curhatan sepele kan, Bun? Keluhan sesaat aja. Si Bunga ini bakal merespons dengan bijak, oh ya? Sabar ya, Bun. Mungkin si Rina nggak bermaksud gitu. Udah jangan dipikirin ya. Gitu bilangnya, bikin hati adem kan? Yuk, titrenyit. Tuh belakangku dia langsung bergerak. Dia datengin si Rina langsung, tapi dengan cerita versi lain. Versi yang sudah dia bumbuin. Dia bakal bilang ke Rina, Mbak, kamu kemarin ngomong apa ya sama si namaku? Dia sakit hati banget loh sama kamu. Kemarin dia nangis-nangis curhat ke aku. Katanya kamu nyindir dia soal anak. Dia ngerasa kamu nuduh dia ibu yang nggak becus. Dia bener-bener marah sama kamu. Lihat kan, Bun, permainannya. Dia memutarbalikkan ceritaku. Masalah sepele yang aku ceritakan malah disampaikan langsung ke orangnya. Tujuannya apa? Buat adu domba menjelekkan aku. Biar si ibu itu jadi benci sama aku. Dan biar hubungan kami jadi rusak. Dia sengaja bikin api dari percikan yang paling kecil. Di depan si ibu itu, temenku ini jadi pahlawan penyampai berita. Di depanku, dia jadi pahlawan yang nenangin aku. Padahal, dialah sumber masalahnya. Sakitnya itu bukan cuma karena digosipin, Bun, tapi karena yang melakukan itu adalah orang yang paling aku percaya. Orang yang tahu semua rahasiaku. Setiap pujian manis yang pernah dia ucapkan, sekarang rasanya kayak racun. Setiap nasihat bijaknya, sekarang kedengeran kayak omong kosong belaka. Aku jadi ngerti sekarang. Di balik wajah baik kalem dan perhatian itu, ternyata ada sosok provokator ulung yang siap mengadu domba kapan saja. Dan provokator itu, Bun, punya jurus andalan yang paling bikin aku merinding kalau diingat-ingat lagi.
Jurusnya itu licik banget, menyebar fitnah, tapi dibungkus dengan topeng curhat prihatin. Dia nggak akan pernah secara langsung ngomongin kejelekan kita. Nggak akan. Caranya lebih halus. Dia akan datang ke teman yang lain, pasang muka paling sedih. Terus mulai ceritanya dengan kalimat-kalimat andalan seperti, aku bukannya mau ikut campur ya, atau aku sebenarnya kasihan loh sama dia. Misalnya nih Bun, aku baru aja bisa beli sesuatu dari hasil tabunganku sendiri. Sebutlah sebuah panci yang udah lama aku pengen. Sesuatu yang sepele. Aku cerita ke dia karena aku seneng banget merasa itu pencapaian kecilku. Apa yang dia lakukan? Di belakangku, dia datengin teman kami yang lain. Terus dengan nada berbisik dan muka penuh kekhawatiran, dia bakal bilang, aku bukannya mau ngomongin ya. Tapi aku kok khawatir ya sama teman kita itu, maksudnya aku. Kayaknya lagi banyak pengeluaran ya dia. Suaminya kan lagi ada proyek ini itu. Anaknya juga butuh biaya sekolah. Tapi kok dia kemarin malah maksain beli panci baru ya? Aku takut dia lagi stres aja, makanya jadi pelarian ke belanja. Kasihan loh aku jadi kepikiran terus sama dia. Lihat kan Bun? Kalimatnya kelihatan penuh simpati, seolah-olah dia peduli banget sama kondisi mentalku. Padahal intinya, dia lagi menyebarkan gosip kalau aku ini boros. Nggak bisa ngatur duit, nggak mikirin keluarga, dan mungkin lagi ada masalah. Fitnah yang dibungkus dengan rasa kasihan itu, racunnya paling ampuh Bun, karena orang lain jadi lebih gampang percaya dan ikut-ikutan prihatin. Taktik curhat prihatin inilah senjata utamanya. Dia pakai penderitaan atau bahkan kebahagiaan orang lain sebagai panggung untuk membuat dirinya terlihat peduli dan bijaksana. Padahal dia cuma sedang menikmati drama yang dia ciptakan sendiri. Dan setelah tahu semua taktiknya itu Bun, aku jadi mikir lama. Sebenarnya apa sih maunya dia? Kenapa ada orang yang setega itu sama teman sendiri? Apa salahku sampai aku digituin? Setelah aku pikir-pikir lagi, aku nggak pernah punya masalah pribadi sama dia. Aku baru sadar, masalahnya bukan di aku, tapi di dalam dirinya sendiri. Kayaknya dia ini nggak suka lihat temennya seneng, meskipun cuma seneng karena hal-hal kecil. Aku jadi merhatiin polanya. Setiap kali ada teman di grup yang posting foto liburan keluarga, dia orang pertama yang komen, wah asik banget, happy holiday ya. Tetapi aku tahu beberapa hari kemudian, dia bakal mulai curhat prihatinnya ke orang lain. Kasihan ya suaminya si A, pasti capek kerja keras banting tulang buat nyenengin istrinya. Kalau ada yang cerita anaknya dapat ranking di sekolah, dia bakal muji-muji di depan. Tapi nanti ke orang lain dia bilang, anak zaman sekarang kasihan ya, dituntut pinter terus, stres kali ya jadinya. Selalu ada tapiknya. Selalu ada sisi negatif yang dia cari-cari dari kebahagiaan orang lain. Dari situ aku yakin, di balik topeng sucinya itu, ada rasa iri yang besar. Selain iri, aku juga sadar dia itu haus perhatian. Dengan menjadi pusat informasi, semua orang jadi butuh dia kan? Yang mau tahu gosip terbaru, nanya ke dia. Yang lagi jadi korban gosip, curhatnya ke dia. Yang lagi berantem sama teman lain, minta tolong dia jadi penengah. Dia jadi orang paling penting, paling sibuk, dan paling kelihatan bijak di lingkaran pertemanan kami. Dia senang jadi pusat dunia. Dia menikmati peran itu. Padahal, semua kekacauan itu, ya dia sendiri sutradaranya. Jadi ternyata itu Bun alasannya. Kombinasi maut antara rasa iri yang tersembunyi dan kebutuhan untuk jadi pusat perhatian. Dia rela merusak hubungan pertemanan orang lain, cuma demi memuaskan egonya sendiri. Dan setelah aku tahu semua itu Bun, semua jadi masuk akal, akhirnya aku belajar satu pelajaran yang mahal banget harganya. Dulu, aku selalu pikir orang jahat itu, yang mulutnya pedes, yang kalau nggak suka sama kita langsung ngomong di depan muka, yang suka nyindir-nyindir terang-terangan. Aku selalu waspada sama orang tipe begitu. Ternyata aku salah besar Bun. Salah besar. Orang yang ceplas-ceplos itu, meskipun kata-katanya kadang bikin sakit hati, tapi marahnya jelas, nggak sukanya juga jelas. Setelah berdebat, ya sudah selesai. Nggak ada drama tusuk-tusukan dari belakang. Tapi teman yang di depan kita manisnya kayak madu, yang selalu muji-muji, yang selalu pasang topeng paling suci, yang selalu bilang, aku belain kamu kok. Padahal di belakang, dialah dalang dari semua gosip tentang kita. Itu 1000 kali lebih berbahaya. Dia itu musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Dia menusuk kita pakai pisau yang kita berikan sendiri, yaitu kepercayaan dan semua cerita pribadi kita.
Terus sekarang gimana? Ya, aku nggak ngelabrak dia pun. Buang-buang energi. Ku pilih cara yang lebih tenang. Aku udah nggak pernah lagi curhat apapun ke dia. Kalau ketemu di arisan atau pas jemput anak sekolah, aku senyumin aja. Ngobrol basa-basi seperlunya udah cukup. Aku jaga jarak rapat-rapat. Bukan karena benci, tapi karena aku mau melindungi kedamaian hatiku sendiri. Lingkaran pertemananku mungkin jadi lebih kecil sekarang, tapi aku nggak apa-apa. Karena sekarang isinya orang-orang yang tulus. Aku jadi sadar, punya satu teman sejati itu jauh lebih berharga daripada punya 100 teman yang di depannya malaikat, tapi di belakangnya iblis. Capek, Bun, punya teman tapi rasanya kayak piara ular. Mendingan damai, ya kan? Kira-kira begitulah ceritaku. Buan, lumayan plong rasanya bisa dikeluarin semua unek-unek. Nah, sekarang aku mau dengar juga dari bunda-bunda. Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Atau mungkin punya pendapat, saran, atau tanggapan lain? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak curhatanku.